Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjawab soal Capture 9. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Diaviantari, NPM 1732121222. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, mengapa beberapa perusahaan multinasional lebih memilih untuk memasuki pasar tertentu melalui kantor perhubungan terlebih dahulu? Jawabannya, secara umum, semakin besar faktor risikonya, semakin berkurang keinginan perusahaan untuk mengkomitmen sumber daya utama ke negara atau wilayah yang bersangkutan. Di Bolivia misalnya, pemilihan Evo Morales, mantan petani kota asli berhaluan kiri, menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi investor di negara itu. Sekian dan terima kasih. Saya Niputri Ecopka Dewi, NPM 17321212242. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah, apa kelemahan dari proporsi kepemilikan 50-50 pada usaha patungan atau joint venture? Jawabannya adalah, kelemahan pertama, kepemilikan joint venture dapat mengakibatkan konflik antar mitra. Konflik mungkin paling banyak ketika manajemen teduh sama, yaitu ketika masing-masing mitra memasok manajer puncak ke dalam apa yang biasa dikenal sebagai usaha bersama 50-50. Karena manajer mitra tidak memiliki keputusan akhir mengenai keputusan, kelumpuhan manajerial dapat hasil menyebabkan masalah seperti penundaan dalam merespon perubahan kondisi pasar. Konflik juga dapat timbul dari ketidakkesepakatan mengenai bagaimana investasi dan ibu masa depan dibagi. Pihak dapat mengurangi kemungkinan konflik dan keraguan-raguan dengan menetapkan kepemilikan yang tidak setara, di mana satu mitra mempertahankan 51% kepemilikan saham voting dan memiliki keputusan akhir mengenai keputusan. Kelemahan kedua, kehilangan kendali atas usaha bersama juga bisa berakibatkan ketika pemerintah daerah menjadi mitra usaha bersama. Situasi ini paling sering terjadi di industri yang dianggap peka budaya atau penting bagi keamanan nasional, seperti penyiaran, infrastruktur, dan pertahanan. Dengan demikian, portabilitas usaha bersama bisa menderita karena motif pemerintah daerah berdasarkan pelestarian budaya dan keamanan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nur Diantari, NPM 17321212243 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa saja pro dan kontra dalam metode masuk dengan licensing? Licensing atau perizinan adalah transaksi kontraktual di mana perusahaan pemberi lisensi menawarkan beberapa aset kepemilikan perusahaan asing untuk mendapatkan komisi atau royalti. Contoh aset itu dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan hak paten. Pro dalam metode masuk dengan licensing, yang pertama ada perizinan telah terbukti menjadi cara yang sangat menguntungkan untuk melakukan penetrasi pasar luar negeri. Yang kedua, perizinan tidak terlalu menuntut perusahaan sumber daya, oleh karena itu sangat menarik bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki sumber daya dan sarana untuk berinvestasi di fasilitas asing. Yang ketiga, dalam industri teknologi tinggi, lisensi teknologi memiliki dua daya tarik. Yang pertama ada lingkungan yang kompetitif dan penetrasi pasar global yang cepat memungkinkan pemberi lisensi untuk menentukan standar teknologi terdepan. Yang keempat, pihak yang memberi lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Dan yang terakhir adalah penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan teknologi, brand yang dimiliki pemberi lisensi untuk banyak perusahaan lisensi menjadi sangat profit. Kontra dalam metode masuk dengan licensing, yang pertama ada pemegang lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Yang kedua, kurangnya antusias di pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Yang ketiga, ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada risiko lebih lanjut yang dilakukan oleh pemegang lisensi, yaitu menodai merek dagang yang tercakup dalam perjanjian. Yang keempat, risiko lainnya termasuk risiko tidak bayar, gagal berproduksi tepat waktu, atau sesuai volume yang diinginkan, dan hilangnya kendali atas pemasaran produk. Yang kelima,
Resiko oportunisme, yaitu pengaturan perizinan bisa memelihara pesaing masa depan, yaitu rekan seperjuangan hari ini sering menjadi saingan masa depan. Yang keenam, rawan terhadap pembajakan. Yang ketujuh, pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol pabrik dan pemasaran produknya ke negara-negara lain. Pemberi lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi pada situasi yang tidak menguntungkan. Perusahaan internasional dapat mempelajari teknologi dan menghasilkan serta menjual produk kompetitif yang serupa setelah lisensi itu jatuh tempo. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Iwan Hendrawan, NPM 17321212246. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kelemahan operasi greenfield dibandingkan dengan akuisisi? Ekspansi melalui akuisisi dan penggabungan membawa risiko yang cukup besar. Sedangkan operasi greenfield menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas daripada akuisisi di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, pemasok, logistik, tata letak pabrik atau teknologi manufaktur. Kelebihan operasi greenfield antara lain, yang pertama, perusahaan dapat memilih lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan membangun fasilitas modern dan terbaru. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, manajer tidak perlu berurusan dengan utang yang masih berjalan, mengurus peralatan yang sudah ketinggalan zaman, atau berjuang memodifikasi peraturan kerja lama yang dilindungi oleh serikat kerja yang keras. Kelemahan operasi greenfield antara lain, yang pertama, implementasi yang sukses membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang kedua, dalam hal lain, mungkin lokasi yang diharapkan tidak ada atau sangat mahal. Yang ketiga, dalam membangun perusahaan baru, perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan nasional dan lokal dan juga mengawasi pembangunan. Yang keempat, perusahaan harus merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan supaya dapat memenuhi standar kerja perusahaan. Yang kelima, dengan membangun perusahaan baru, perusahaan tersebut akan lebih dipandang sebagai perusahaan asing. Selanjutnya, akuisisi. Akuisisi merupakan strategi memasuki pasar internasional dengan cara membeli aset yang ada di luar negeri. Keunggulan akuisisi antara lain, pembeli dapat langsung mengendalikan jalannya pabrik, para karyawan, merek, dan jaringan distribusi perusahaan. Yang kedua, tidak perlu menambah kapasitas baru pada industri tersebut. Jika suatu saat terjadi kelebihan kapasitas, ini merupakan suatu keuntungan. Yang ketiga, akuisisi dilakukan perusahaan sebagai alat untuk mengimplementasikan perubahan strategi yang besar. Kekurangan akuisisi antara lain, strategi akuisisi walaupun sederhana tapi sangat kompleks dalam melibatkan bankir, pengacara, penyusun kebijakan, dan tenaga spesialis merger dan akuisisi dari beberapa negara. Yang kedua, perusahaan yang mengakuisisi menanggung semua kewajibannya seperti finansial, manajerial, dan yang lainnya dari perusahaan yang diakuisisi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farida Novianingrum Salbiah, NPM 1732121272 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, mekanisme apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri dari hubungan kemitraan yang berakhir buruk? Jawabannya, meneliti dengan seksama terhadap kemitraan untuk diajak bekerja sama dan membangun hubungan kerjasama yang baik agar tidak terjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, dan hal ini dapat meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan dari kedua kemitraan tersebut. Terima kasih. Baik, saya ada anak guru Ngurah dan Jaya NPM 17321212253 ingin menambahkan jawaban nomor 5. Di samping dua jawaban yang tadi disebutkan, ada menurut saya dan menurut kelompok kami ada dua jawaban lagi yang bisa ditambahkan. Yang pertama adalah melaksanakan komitmen kontribusi yang telah dibagikan pada awal kemitraan tersebut dibentuk. Jadi ketika kedua belah pihak sudah melaksanakan kontribusi sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya, maka kemitraan tersebut
akan berjalan dengan lancar dan tidak akan berakhir dengan buruk. Yang selanjutnya adalah memberikan peluang dalam pengambilan keputusan antar perusahaan agar tidak ada masalah di kemudian hari, sehingga mekanisme yang dapat dilakukan perusahaan untuk melindungi diri sendiri dalam memiliki hubungan antar kemitraan dapat dicegah dan mencegah terjadinya kerugian yang akan berakhir buruk bagi kemitraan perusahaan tersebut dan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Demikian jawaban dari kelompok 7. Akhir kata saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.